warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel RVpedia. Seperti biasa, setiap minggu saya akan mengupload satu video yang membahas mengenai permasalahan politik tentang penyerangan Israel terhadap Palestina. Sebelum kita mulai dan lanjut pada inti pembahasan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu intifada kedua, karena pada minggu lalu kita sudah membahas intifada pertama. Nah, pada intifada kedua ini disebut juga sebagai intifada Al-Aqsa. Mengapa disebut demikian? Maka dari itu akan saya jelaskan di video kali ini. So, jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Intifada kedua adalah perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel yang berlangsung dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Intifada kedua kerap disebut sebagai Intifada Al-Aqsa karena dipicu oleh serbuan pasukan Israel ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Peristiwa yang terjadi pada 28 September 2000 itu memicu kemarahan rakyat Palestina yang baru saja memperingati pembantaian Sabra dan Shatila, yakni tragedi pembantaian di kamp pengungsi Palestina di Lebanon oleh Israel pada tahun 1982. Oleh rakyat Palestina, intifada kedua dinilai sebagai cara licik Israel untuk mengukuhkan pendudukannya. Pada tahun antara 1987 hingga tahun 1993 telah terjadi intifada pertama, di mana rakyat Palestina melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel yang telah merampas tanah mereka. Intifada pertama berakhir ketika perwakilan pemerintah Israel dan Palestina menyepakati Perjanjian Oslo I pada tahun 1993. Namun pada November 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dibunuh, hanya 2 bulan setelah ia meratifikasi Perjanjian Oslo II. Rangkaian Perjanjian Oslo seharusnya akan mengantarkan Israel dan Palestina berdiri berdampingan secara damai. Pembunuhan Rabin pun membuat protes perdamaian Israel-Palestina terhenti, karena pemerintahan Israel dikuasai oleh kelompok sayap kanan di bawah Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, dan Ehud Barak yang tidak mau berdamai dengan Palestina. Pelanggaran rejim baru Israel terhadap berbagai ketentuan Perjanjian Oslo membuat ketegangan Israel-Palestina terus memuncak dari waktu ke waktu. Diana Butu, seorang analis yang berbasis di Ramallah dan mantan penasihat negosiator Palestina di Oslo, mengatakan bahwa semua pihak memperingatkan Israel untuk tenang. Namun, Israel justru melakukan berbagai macam tindakan yang memicu amarah rakyat Palestina. Antara tahun 1993 hingga tahun 2000 misalnya, jumlah pemukim Israel meningkat 2 kali lipat dari awalnya 200.000 menjadi 400.000. Anda dapat melihat bahwa yang terjadi di lapangan dirancang untuk memastikan tidak akan ada negara Palestina yang merdeka, kata Butu kepada Al Jazeera sebagaimana dikutip dalam kompas.com. Pada Juli 2000, perwakilan Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Ehud Barak sempat bertemu untuk bernegosiasi tetapi gagal mencapai kesepakatan damai karena perbedaan pendapat mengenai status Yerusalem, batas wilayah Palestina, dan hak kembali bagi para pengungsi Palestina. Pada 28 September tahun 2000, pemimpin partai sayap kanan Israel, Ariel Sharon, mengerahkan lebih dari 1.000 tentara bersenjata untuk menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Tindakan kontroversial Ariel Sharon tidak lagi bisa ditoleransi oleh rakyat Palestina, sehingga meletuslah intifada kedua. Melansir dari artikel Al Jazeera, para tokoh politik Palestina menyebut bahwa Israel sengaja memprovokasi rakyat Palestina agar meletus intifada kedua. Dengan begitu, Israel memiliki alasan untuk memberikan serangan yang keras kepada Palestina. Selanjutnya, Israel dapat memaksa tokoh-tokoh Palestina untuk menerima solusi Israel, yakni penyerahan Yerusalem Timur dan status quo pendudukan. Nah, jalannya intifada kedua ini pada hari-hari pertama intifada kedua ditandai dengan proses besar tanpa kekerasan yang dilakukan rakyat Palestina. Protes yang dilayangkan berwujud pembangkangan sipil yang meliputi pemogokan kerja dan pemboikotan. Kemudian pelemparan batu, perlawanan dimulai di Yerusalem yang dengan cepat menyebar ke tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel.
Protes rakyat Palestina ditanggapi militer Israel dengan keras, termasuk penembakan peluru karet dan peluru tajam. Segera setelah itu, terjadi serangan militer yang melibatkan helikopter dan tank ke daerah-daerah Palestina yang padat penduduk. Menurut Amos Malka, Direktur Intelijen Militer Israel saat itu, hanya dalam beberapa hari tentara Israel diperkirakan telah menembakkan sekitar 1,3 juta butir amunisi. Penggunaan kekuatan yang berlebihan dan melangkahi tempat-tempat suci umat Islam dinilai sebagai bentuk provokasi Israel untuk menyeret Palestina ke dalam konfrontasi militer yang berkepanjangan. Pada tahun 2002, para pemimpin Palestina sempat mengupayakan penghentian konfrontasi militer dengan menyetujui prakarsa perdamaian Arab yang diajukan Arab Saudi. Namun upaya tersebut diabaikan Israel sehingga intifada kedua baru mereda pada awal 2005. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.